Hadirin sekalian yang berbahagia, salah satu cara Allah menyeleksi orang yang betul-betul beriman atau tidak beriman pada masa Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika itu banyak kaum muslimin yang ragu, merasa tidak percaya, mempertanyakan apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang awalnya mereka beriman, awalnya mereka Islam, awalnya mereka dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, banyak di antara mereka yang akhirnya keluar dan murtad. Bahkan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang gila dan tidak masuk akal apa yang dia katakan. Dan ketika itu muncullah sosok yang sangat luar biasa, Abu Bakar As-Siddiq. Nama belakang As-Siddiq itu diperoleh Abu Bakar ketika dia mengatakan, lebih dari apa yang diucapkan oleh Muhammad itu aku percaya. Dialah orang yang meyakinkan, dialah orang yang pertama sekali menyatakan percaya apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun pada masa itu tidak masuk dalam logika manusia biasa. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah ujian kepada kaum muslimin ketika itu. Apakah mereka masih mempertahankan imannya atau tidak? Orang yang beriman yakin betul bahwa apapun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak beriman, maka mereka tidak akan percaya sesuatu yang berada di luar nalar dan logika mereka. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu banyak hal-hal yang disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap menerima perintah sholat, beliau dibersihkan dulu hatinya. Dalam hadis disebutkan dibelah, dibasuh dengan air Zam-Zam, setelah itu ditutup kembali. Mungkin bisa dalam makna material, tapi bisa juga dalam makna imaterial, bahwa yang dimaksud di situ adalah ketika seseorang itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya, maka cara pertama yang harus dia lakukan adalah membersihkan hatinya. Orang yang hatinya tidak bersih, orang yang hatinya masih ada bintik-bintik kotoran, walau sedikit pun, sangat sulit sekali untuk menjadi orang-orang yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara pertama yang kita lakukan adalah bersihkan hati dulu. Dengan hati yang bersih, bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu akan bisa masuk kalau kita sebagai mahasiswa, akademisi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hati tidak bersih, bagaimana hebatnya pun metode yang dibuat oleh dosen, bagaimana canggihnya pun kita belajar, berapa banyak buku pun yang kita hafal, ilmu itu tidak akan begitu bermanfaat untuk kita, bahkan akan hilang keberkahannya. Imam Asy-Syafi'i ketika itu bercerita tentang masa lalunya. Ketika ia mengadu kepada gurunya yang bernama Waki, ia mengatakan, "Wahai guruku, aku sangat sulit untuk menghafal. Ilmu yang aku pelajari itu tidak begitu bermanfaat dan melekat pada diriku. Lalu, apa kira-kira masalahnya?" Lalu Waki, sang guru, mengatakan, "Hendaklah engkau menghilangkan kotoran-kotoran di dalam hatimu dengan menjauhi maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Kalau kau ingin mendapatkan cahaya itu, bersihkanlah dulu hatimu dengan menjauhi berbagai maksiat yang ada di muka bumi ini." Maka dari itu, perlunya kita untuk membersihkan hati. Yang ketiga, ini adalah sebuah ide besar.
Karena waktu itu orang percaya dunia ini datar, bahwa matahari itu yang mengelilingi bumi, bahwa dunia ini adalah poros dan satu-satunya sumber kehidupan, dan tidak ada alam semesta yang lain. Tetapi dengan turunnya ayat Al-Quran ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan kepada manusia bahwa bumi yang ditempatinya ini hanya bagian kecil dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat Isra dan Mi'raj inilah maka banyak ilmuwan muslim mau meneliti ilmu-ilmu astronomi, mau meneliti ilmu-ilmu geografi, dan mau meneliti bagaimana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pesawat terbang dan lain sebagainya. Maka tokoh-tokoh muslim ketika itu dengan inspirasi ayat dari Isra Mi'raj ini meyakini dengan firman Allah itu bahwa ternyata ada alam lain, ada tempat lain dan planet lain, ada binatang lain di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pelajari dan kita teliti. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 itu Allah mengatakan yang kurang lebih artinya, kalau manusia itu sanggup untuk melampaui dan sanggup untuk mencapai 7 petala langit, maka hendaklah dia mengusahakan itu. Tetapi dia tidak akan bisa mengusahakan itu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka ulama Islam ketika itu berbondong-bondong mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan antariksa dan lain sebagainya. Walaupun saat ini yang diakui atau yang disebut sebagai penemu-penemu dari ilmu-ilmu antariksa itu adalah orang-orang yang non-muslim, tetapi dasarnya itu adalah orang-orang muslim. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.